Oke. Ya, teman-teman, malam hari ini setelah kita memperpanjang bahasan mengenai surat-surat Yohanes kepada ketujuh jemaat yang berisi pesan-pesan Yesus, ya, yang berisi pesan-pesan Yesus. Malam hari ini ada satu kontras yang kemudian menggelegar, ya, ya karena setelah pasal 1, 2, dan 3, ya, masuk ke dalam pasal 4, saudara, ini adalah kesempatan kedua untuk Yohanes mendapat penglihatan, gitu. Ya, ini kesempatan kedua. Jadi kesempatan pertama ya, saat Yohanes dikuasai oleh Roh, ya, dan mendapatkan mendengar suara, ya, untuk menyampaikan pesan kepada ketujuh jemaat. Sebelum kita lanjut tuh, mari kita lihat dulu itu, ya, di Wahyu 1 ayat 10, saudara bisa lihat di layar, ya. Pada hari Tuhan, aku ini Yohanes, ya, aku Yohanes dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, ya, seperti bunyi sangkakala, saudara, ya, bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, jadi ini penglihatan pertama, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat Efesus, Mirna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi ada 7 jemaat. Nah, itu penglihatan yang pertama untuk Yohanes, saudara. Ya, nah, penglihatan pertama ini, ya, itu bersifat relatif lebih vulgar, gitu ya, lebih langsung, sederhana, bisa dipahami sebagaimana kalimatnya, ya, sebagaimana pesannya, begitu. Tidak banyak figuratif atau simbol, ya. Nah, akan tetapi penglihatan yang kedua yang dimulai di pasal 4 ini itu penuh dengan simbolik, figuratif. Jadi waktu kita membacanya benar-benar harus tidak boleh keluar dari konteks keseluruhan bagaimana Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia dan bagaimana dia mau membawa orang-orang pilihannya yang sebelum dunia dijadikan itu untuk masuk ke dalam satu umat, satu jemaat, ya, satu gereja, yaitu orang-orang kudus, orang-orang kudus. Jadi yang melantunkan pujian tadi yang kita nyanyiin itu, saudara, ya, di sorga itu adalah orang-orang kudus tuh, orang kudus, ya, orang-orang kudus, ya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu orang-orang kudus yang di surga itu, yang dipilih sebelum dunia dijadikan, itu tuh. Jadi saudara, jangan sampai kita tuh nggak tahu lagu itu tuh. Itu Yohanes udah tulis melalui satu penglihatan kedua ini, bahwa itulah puji-pujian yang akan dikumandangkan oleh para orang-orang kudus, saudara, ya, ya. Nah, di dalam penglihatan kedua ini memang sifatnya itu simbolik, figuratif, dan teman-teman pasti bisa membayangkannya karena sorga, gitu. Di dalam sorga itu ada tahta, begitu. Jadi lukisan mengenai tahta itu dilihat oleh Yohanes sejauh dia dapat melukiskannya. Dia tulis sejauh dia dapat melukiskannya. Makanya kita harus korelasikan dengan ada di mana Yohanes dan dia tahu apa mengenai itu, apa korelasinya dengan bagian-bagian lain dari kitab para nabi, gitu, ya. Di mana dia pasti memiliki memori itu sehingga dia menuliskannya sesuai dengan apa yang dia lihat, gitu, ya. Simbolik sekali, ya, karena tidak dapat digambarkan, tidak dapat dilihat, karena Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi Yohanes juga tidak dapat melihat
Allah saat itu. Jadi dia dikasih penglihatan, tapi dia tidak dapat lihat Allah. Nah, bagaimana dia menggambarkannya? Kita akan lihat nih di dalam pasal 4 ya, secara keseluruhan ya. Nah, penglihatan ini saudara-saudara, penglihatan kedua Yohanes ini itu kontras dengan penglihatan pertama. Penglihatan pertama ini digambarkan satu keadaan jemaat gitu ya, di mana dalam keadaan tertentu jemaatnya itu, saudara, itu adalah jatuh dalam dosa, dicelah oleh Tuhan, membiarkan pengajaran-pengajaran yang sesat di antara mereka. Mereka hidup di dalam percintaan dengan dunia, gitu ya. Nah, itu keadaan yang digambarkan melalui pesan di penglihatan pertama, dan ini kontras dengan apa? Penglihatan kedua, yaitu menggambarkan, melukiskan mengenai apa? Tahta Allah, sorga begitu. Di mana di sana tidak boleh ada yang najis, tidak boleh ada dosa di dalamnya. Ya, menarik gitu ya. Jadi satu situasi yang sangat kontras gitu. Nah, kita coba pelajari malam hari ini ya. Yohanes itu memakai serangkaian simbol ya, waktu melukiskan pusat sorga itu adalah tahta. Jadi di ayat pertama pasal 4 ini, itu sebenarnya kalau kita baca ya, itu disebut kata pintu terbuka di surga, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat pertama pasal 4 ini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Jadi dia hanya lihat, saudara, pintu terbuka di surga ya. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ada dua kata yang menarik di situ, pintu terbuka di surga dan bunyi sangkakala. Ya, saudara kalau perhatikan di ayat 1 ini ya, pintu terbuka di surga adalah istilah figuratif yang memberikan kita satu lukisan, gambaran bahwa rupanya sampai di situ saja, gitu ya, sampai di situ saja, dan itu memberi gambaran bahwa engkau tidak bisa tahu terlalu, tidak bisa melukiskan terlalu banyak, apalagi semuanya, gitu ya, apalagi semuanya mengenai surga ini, gitu ya. Jadi sesungguhnya sebuah pintu di surga, sebuah pintu terbuka di surga, ya. Jadi sesungguhnya aku melihat, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Jadi pintu, saudara, ya. Jadi memberikan kita satu gambaran bahwa ada batasan, ya. Tidak semua dapat diungkapkan gitu. Tidak segala hal diperlihatkan kepada Yohanes, gitu. Ya, karena Allah telah mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah, gitu. Ya. Nah, Allah telah membuka pintu surga supaya Yohanes bisa melihat tahta Allah dan menyingkapkan sejauh yang dia bisa lihat bagaimana kemuliaan, bagaimana kedaulatan Allah itu, bagaimana keagungan Allah itu. Ya, Yohanes bukan orang pertama yang diizinkan masuk surga, diizinkan untuk lihat tahta Allah atau situasi surga. Sebelumnya ada beberapa nabi kan, bahkan di perjanjian lama ya. Kalau teman-teman tahu ya, Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 17 ya. Ia, Yakub, takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Jadi Yakub dalam mimpinya melihat tangga yang mencapai surga, dan dari sana Allah berbicara kepadanya. Ya, juga ada Yesaya. Saya lihat di Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ada Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi.
Kemudian ada Yehezkiel, saudara. Ya, Yehezkiel. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, saudara bisa bayangkan ya, semuanya ini seperti gambaran yang samar, yang terbatas, bukan samar ya, terbatas begitu, sebatas yang mereka bisa gambarkan. Oke. Daniel juga ya, Daniel ini terkenal ya. Sementara aku Daniel ya terus melihat tahta-tahta diletakkan. Nah, ini menarik ya. Tadi itu bicara tahta satu ya. Satu. Di sini ada tahta-tahta diletakkan. Nanti kita lihat tuh, Daniel tuh sampai udah sempat lihat nih apa yang Yohanes akhirnya lebih jelas lagi lihat. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sekali lagi saudara, ya, kita melihat ini jangan sampai kita tenggelam di dalam satu bayangan, wow, ada nyala api ya gitu ya. Ya dia itulah gambaran. Satu gambaran ya. Ya, ada gambaran bahwa sejauh itu ada batasan dia bisa melukiskan, menyingkapkannya ya. Nah, sama seperti penglihatan yang pertama ya, penglihatan Yohanes yang pertama, Yohanes juga mendengar bunyi sangkakala. Kalau teman-teman perhatiin tadi di ayat 1 itu ya, kita lihat lagi ya, di ayat 1 dikatakan apa? Dan suara yang dahulu, saudara, yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya, jadi ada bunyi sangkakala. Nah, sangkakala, saudara, ya, ini adalah ada tanda bahwa ada hal penting yang akan terjadi, gitu. Nah, kita lihat ya, sangkakala didengar itu pada saat 10 hukum, ya. Coba kita lihat di Kejadian ya. Sangkakala terdengar saat 10 hukum perintah ya, itu ada di kitab Keluaran ya, Keluaran. Nah, juga ini mungkin yang penting gitu ya. Yohanes memahami bahwa Yohanes tahu ini bahwa bunyi sangkakala akan mengawali kedatangan Kristus. Nah, saudara ya, ini penting kan? Kita harus tahu. Dicatat oleh Injil bahwa ketika Yesus akan datang, itu ada bunyi sangkakala gitu. Dan Yesus yang menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit dan yang satu ya, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini Matius 24 ayat 31. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, teman-teman tahu ayat ini ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri dikatakan apa? Akan turun dari surga, ya, akan turun dari surga, ya. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu awal ya. Kita bisa lihat bahwa Yohanes dikasih penglihatan kedua, dia melihat pintu surga. Jadi teman-teman kalau dengar orang katanya surga begini, dia punya mimpi surga begini gitu. Kalau lain-lain berbeda gitu ya, harus maklum, karena itu hanya gambaran gitu. Saya sendiri pribadi gitu ya, saya pernah melihat yang mirip-mirip Nabi Yesaya gitu. Jadi saya pernah naik ke satu tempat ya, di dalam keadaan seperti itu yang namanya kesadaran fisik itu nggak ada. Jadi maksudnya apa? Kita nggak tahu kita di mana, kita tidak tahu, kita tidak bisa menyadari kita lagi secara fisik duduk di mana, ada di mana gitu ya. Tapi kita benar-benar sadar bahwa kita sedang berjalan. Nah, saya naik satu tangga yang bening sekali dari kristal, saya naik. Sampai di atas
saya ketemu dengan dua kaki itu, dua kaki. Dan saya lihat jubah, dan itu tanpa batas, ujung tanpa batas gitu, ujung tanpa batas. Nah, ya, jadi kalau ada teman-teman yang kemudian dengar atau mengalami sendiri, bisa kita lihat seperti ini, bahwa ya memang ada satu lukisan terbatas mengenai surga itu. Oke, inilah yang paling jelas di dalam Alkitab. Ketika Yohanes mendapat penglihatan mengenai apa? Mengenai tahta Allah. Tetapi tahta Allah itu adalah pusat dari surga. Jadi awalnya dia datang ke pintu surga. Bayangan saya nih ya, bayangan saya itu ngintip. Nah, saya pernah tuh punya penglihatan yang kedua. Saya pernah seperti datang di satu pintu. Dan saya melihat seperti penglihatan pertama, gambarannya itu tak berujung langit itu. Ada cahaya terang sekali, tapi tidak ada sumbernya gitu. Ya. Dan pujian alunan gitu ya. Lagu yang benar-benar membuat kita sukacitanya tidak terbatas, itu terdengar di telinga. Ya, kita lihat orang mondar-mandir gitu ya, berbaju putih gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menggambarkan. Nah, yang kedua di ayat pertama tadi ya teman-teman, penting. Sangkakala loh. Ya, 10 hukum, ada ajaran sangkakala ya. Dan Injil menulis bahwa pada saat Yesus datang akan ada bunyi sangkakala. Paulus juga menulis ya di 1 Tesalonika 4 tadi ya, 16, ada sangkakala. Jadi buat teman-teman, ya kan kita tahu ya, tujuan kita bersama-sama apa? Bersama Yesus selama-lamanya, dia akan datang kembali kan? Untuk apa? Membawa kita supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Pasti ada sangkakala. Pasang telingamu, kalau ada sangkakala, mungkin dia sudah mau datang ya. Pasti ada sangkakala kan? Oke. Kita masuk ke bagian ayat yang kedua, teman-teman. Ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. Ada 11 ayat malam hari ini. Jadi mudah-mudahan cukup lah. Nah, di sini dikatakan cepat saja, segera aku dikuasai oleh Roh, ya. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan tahta itu duduk seseorang. Saudara, selalu dikatakan apa? Dikuasai oleh Roh. Teman-teman tadi lihat ya. Pada saat penglihatan pertama persis sama. Pada hari Tuhan aku dikuasai Roh, Saudara, ya. Nah, sama ya dengan jadi pasal 1 ayat 10 dan pasal 4 ayat 2. Itu penglihatan kedua. Dia dikuasai oleh Roh, ya, dikuasai oleh Roh atau di dalam Roh gitu, di dalam Roh. Ya, artinya apa? Kontak secara sadar dengan lingkungan secara fisik itu terputus gitu ya, saat mendapat penglihatan itu, ya. Jadi pengalaman Yohanes di sini itu juga dialami oleh orang-orang kudus ya. Di dalam perjanjian lama, kita lihat beberapa ya. Ada di Yesaya 61 ayat 1 ya. Dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, dia dikuasai oleh Roh atau di dalam Roh ya. Dia dikuasai Roh atau di dalam Roh. Nah, di ayat 4 ayat 2 di pasal 4 ayat 2 tadi dikatakan apa? Di tahta itu duduk seseorang. Duduk seorang. Di atas tahta itu duduk seorang. Nah, teman-teman, kita harus mengerti di sini bahwa para rabi Yahudi pada masa lalu itu jarang menyebut tahta Allah karena takut menajiskan nama ilahi. Gitu ya. Bahkan sampai sekarang kalau lihat orang Judis itu ngomong Yahweh itu harus ada caranya, harus ada apa? Harus ada ada caranya, ada tatanannya, ada liturginya gitu. Ya, ada rules-nya, ada condition-nya supaya bisa ngomong itu. Ya, mereka dilarang secara terbuka berbicara tentang misteri surga gitu. Ya, karena itu berisiko bisa mencemarkan nama Allah. Itu latar belakangnya begitu. Nah, tetapi Yohanes di dalam ayat 2 ini itu diberi satu kehormatan bahkan untuk naik ke ruang tahta Allah, Saudara, ya, dan menuliskan segala sesuatu yang dilihatnya walaupun secara terbatas, ya. Dia bukan menuliskan tentang Allah karena tidak ada orang yang melihat Allah, ya. Bukan menuliskan tentang Allah, tetapi Yohanes mencoba menyajikan secara simbolik dari tahta ilahi itu, ya.
yang mereka ya yang ada gitu ya, dan apa yang dia lihat di sekeliling tahta itu. Nah, kalau kita lanjut di pasal 3 ya, dikatakan apa? Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melindungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, kalau kita lihat di sini, Yohanes melukiskan kemuliaan dan keindahan dari penampakan Allah dan tahtanya. Dia nggak bisa melihat Allah, saudara. Jadi itu yang dia bisa gambarkan gitu ya, dengan menggunakan ada di situ kalau lihat ya, ada 3 batu permata itu, yaspis, sardis, dan kemudian zamrud, gitu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, permata yaspis itu muncul dalam lukisan Yerusalem baru, ya. Ya. Jadi muncul dalam waktu menggambarkan Yerusalem baru, ya. Jadi dikatakan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, keindahannya seperti terang yang tak terhampiri dari Allah, tak seorang pun diizinkan melihat dia. Ya. Jadi digambarkan secara figuratif, ya, dengan batu permata. Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini ada kata suatu pelangi, ya, seperti suatu pelangi. Saudara bisa bayangkan surga dari sini ya, kan tadi malam kita belajar keselamatan, bisa dirasakan keselamatan itu. Nah, rasakanlah kira-kira kita bisa ada di sana nggak, saudara? Ya, suatu pelangi melingkupi tahta itu ya, bagaikan zamrud ya, tampak melingkungi, dibilang apa? Suatu pelangi melingkungi ya, melingkungi itu. Kata-katanya melingkungi ya. Melingkungi tahta itu. Jadi zamrud itu warnanya hijau kan, teman-teman ya. Nah, itu salah satu warna dalam spektrum pelangi kan, itu hijau ya. Jadi Yohanes melukiskan bahwa pelangi yang ada itu dikuasai oleh yang timbul itu adalah warna hijau. Bayangkanlah itu, bukan biru loh saudara. Ya, jadi bukan seperti pelangi kita lihat kalau selesai hujan atau sebelum selesai hujan kan. Nah ini malah hijau seperti zamrud. Zamrud menjadi dasar keempat juga dalam dinding Yerusalem baru. Jadi ini terkonfirmasi. Ya, nanti kalau kita belajar di Wahyu 21 mengenai Yerusalem baru, itu tadi ya dikatakan yaspis itu dibilang di dalam Yerusalem baru ya. Dikatakan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Sebelum saya baca ini, jauh sebelumnya saya udah lihat tuh yang penglihatan, saya bilang, saya naik ke satu tangga yang terbuat dari kristal gitu. Jadi waktu saya baca ini, saya, oh iya, sepertinya sama itu, ya, seperti kristal, ya. Nah, tetapi saya belum pernah lihat ini yang zamrud, ya, seperti zamrud, ya. Ini menjadi yang katanya zamrud ini menjadi dasar keempat juga jadi dinding Yerusalem baru, ya. Jadi Yerusalem baru di sanalah Allah itu bertahta, saudara-saudara. Ya, oke, kita lanjut ya di ayat yang keempat, cepat saja ya, kita waktunya semakin berlalu saudara ya, ini sekarang nih ya. Tadi digambarkan mengenai tahta seperti itu ya. Nah sekarang saudara, di sekeliling tahta Allah itu ada 24 tahta. Nah itu bayangkan tuh dari sekarang saudara. Ya, seperti itu. Jadi Allah bertahta ya. Allah duduk di atas tahtanya gitu ya. Dan di sekeliling terus ya. Jadi kalau membayangkan sesuatu yang lain, ini coba bayangkan inilah. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta ya. Dan kemungkinan ini saudara, ini kemungkinan ya. Karena persegi 4 sehingga kemungkinan ada 6 tahta di setiap sisi gitu. Karena dari mana itu bisa diketahui? Karena di Wahyu 21 itu dikatakan bahwa Yerusalem baru itu seperti seperti sesuatu yang turun dari langit, bentuknya itu persegi. Bentuknya persegi. Di mana panjang, lebar dan tingginya itu sama. Ya, 12.000 stadia
tinggi lebarnya, panjangnya 12.000 stadia dan tingginya 12.000 stadia. Satu stadia itu dari kata stadion. Jadi Bapak Ibu kalau tahu tuh stadion itu satu stadion. Nah, ini tuh 12.000 stadion, Bapak Ibu. Jadi 12.000 stadia. Ya. 12.000 stadia itu kalau dikonvert itu sekitar 2,7 kilometer. Iya, 2.700 kilometer. Ya, 2.700 kilometer. Nah, ya. Nah, di sekitarnya itu, dikatakan di sekitar tahta Allah itu ada 24 tahta. Jadi kalau kita membayangkan Yerusalem baru persegi, berarti ada 6 tahta sekitar tahta Allah itu. Ya. Ada 24 dibagi 4, 6. Tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Nah, ada yang duduk di atasnya, ya. Dikatakan apa? Memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, ini menarik ya. Saudara, ya dari secara fisik tadi ya, ada tahta, kemudian ada 24, 6. Ada nih yang duduk, ada yang duduk 24 tua-tua. Nah, tua-tua tapi tua-tua kan apa? Orang tua gitu. Tapi rupanya di sini ada gambaran pakai pakaian putih dan mahkota emas. Saudara, ini adalah gambaran dari apa? Orang-orang kudus, saudara, ya, yang diundang oleh Tuhan Yesus duduk di tahtanya, gitu. Ya, saudara mungkin tahu kan ada Wahyu 3 ayat 21 ya, yang pernah kita baca ya, bahwa barang siapa menang, aku akan dudukkan, dia akan duduk bersama aku, ya, di tahtaku sama seperti aku duduk di atas bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, jadi orang-orang kudus. Jadi terlihat bahwa di sekitar tahta itu memang ada 24 tahta. Itulah yang dimaksud Yesus di Wahyu 3 ayat 21. Kemudian, ini adalah orang-orang kudus di surga yang diberikan otoritas untuk menghakimi dengan duduk di atas tahtanya. Ya. Itu ada di Wahyu 20 ayat 4. Nanti kita akan pelajari itu ya. Bahwa di dalam Yerusalem baru itu, orang-orang kudus ini akan duduk untuk memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Kemudian orang-orang tua-tua ini itu adalah representasi dari orang-orang kudus yang memakai jubah putih, itu kan tadi ya, memakai jubah putih, yang menandakan apa? Perbuatan-perbuatan yang suci dan kudus. Nah, ya, nanti Yane dan Lina kan mau nyanyi lagu itu ya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka surga. Bisa diganti sekarang. Pas kita udah ngerti ini, wah, penuh keberanian ya. Itulah kebenaran, saudara. Kebenaran akan membuat kita merdeka, lega, tidak terkungkung terbelenggu dengan takut, gentar, terobsesi dengan pandangan manusia. Tapi kalau saudara tahu kebenaran itu kan kalau ini Alkitab, saudara ya. Kalau ini Alkitab hanya tulisan mati, apa bedanya dengan buku biasa? Tapi karena ini bukan perkataan tapi kuasa dan memang ada roh yang tinggal dalam kita yang memimpin kita untuk mengerti ini, jadilah dia menjadi sesuatu yang melegakan, memutuskan kita dari belenggu ketakutan. Itu nyata dalam hidup ini, ya. Kan itu bukan sesuatu yang diada-adakan gitu. Itu kan sesuatu yang benar-benar kita bisa lihat bahwa itu nyata begitu. Kita alami gitu, ya. Jadi orang-orang 24 tua-tua ini, ya, banyak penafsiran, ini yang saya yakini bahwa inilah orang-orang kudus itu. Yang benar-benar menjaga perbuatan-perbuatan yang suci dan kudus. Ya, pujiannya cocok sekali nih setelah ini ya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, Tuhan pasti buka surga. Jangan sampai liriknya nanti salah ya. Tuhan pasti buka jalan. Tapi kalau mau ganti silahkan, boleh juga tuh. Oke. Nah, saudara, yang kedua dikatakan ciri khasnya selain pakaian putih apa? Mahkota. Tua-tua ini mahkota. Nah, benar kan? Bahwa mahkota melambangkan apa? Otoritas untuk memerintah bersama Kristus. Itu yang diberikan kepada orang-orang yang menang kan gitu. Mereka yang menang mendapat
otoritas untuk memerintah bersama dengan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi luar biasa sebenarnya dalam hidup kita. Ya, bukan hal yang biasa loh, ini luar biasa. Ya, karena apa? Ini adalah tujuan akhir. Kalau Abraham keluar dari Ur Kasdim tanpa tahu kemana dia pergi, satu tempat yang banyak susu dan madunya, gitu ya, belum tahu seperti apa. Betapa bahagianya saya dan saudara, begitu. Ketika kebenaran itu, nah saudara, ini nih menarik ini. Ketika kebenaran itu, saudara, ada roh Allah, saudara, ada roh Allah yang dapat membuat manusia mengerti, begitu. Ya kan, makanya Yohanes dikuasai oleh roh. Gitu. Pada penglihatan pertama Wahyu 1 yang ayat 10, penglihatan kedua Wahyu 4 ayat 2. Dia dikuasai oleh roh. Roh ini, gitu ya, roh ini itu yang kemudian membawa dia kepada satu pengertian. Jadi kita bisa sekarang membaca ini, kebenaran ini. Gitu. Kan luar biasa itu, ya. Kita sekarang jadi punya gambaran walaupun samar-samar jadinya mengenai satu tempat, ya, satu tempat yaitu tujuan kita, ya, tanah air surgawi, disebut kota kudus, kota Allah, kota suci, ya, di mana Allah bertahta, ya, dan anak domba ada bersama-sama dengan dia di atas tahtanya, gitu, saudara, ya. Oke, 95 menit, ya. Roma 5, kita masuk ke pasal yang ke-5, ya. Pasal ke-5 dan 6a, ya. Pasal yang ke-5 dan 6a. Oke. Nah, dan dari tahta itu, saudara perhatikan, dan dari tahta itu, tadi saudara ini ya, ada tahta, ya, yang digambarkan seperti 3 permata itu, ya. Kemudian di sekelilingnya ada 24 tahta, ya, kalau persegi berarti 66 gitu ya. Dan kemudian ada tua-tua yang duduk di atas tahta, saudara. Dan kemudian sekarang apa dikatakan? Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah, ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Nah, jadi menarik di sini ya. Dikatakan ada roh Allah, saudara ya. Ada roh Allah ya. Dan pakai angka 7. Nah, ya. Jadi saya tadi di sekeliling ya. Nah, ini. Saudara di sini. Di hadapan tahta tuh, saudara ya. Saya kasih. Di hadapan tahta, di hadapan tahta. Jadi di hadapan tahta itu ada 7 obor. Saudara, jadi setelah ini kalau bisa teman-teman bisa menggambarkan itu. Gambarkan imajinasi gitu mengenai ini ya. Jadi ada di hadapannya, di hadapan tahta tadi, tahta Allah itu ada ke-7 roh. Ya, sorry, ada 7 obor. Ya, ini sorry. Ya. Ya, ada 7 obor yang menyala-nyala ya. Ya. 7 adalah angka sempurna dan angka kegenapan. Nah, ke-7 obor ini mewakili apa? Satu cahaya yang berlimpah di dalam tahta Allah. Ya, jadi 7 obor gitu ya. Cahaya tambah 7 menjadi apa? Sempurna. Jadi seperti cahaya. Nah, saya membayangkan sekarang. Saya dulu belum tahu kan. Waktu saya melihat penglihatan itu, saya belum baca kitab Wahyu. Karena penglihatan itu saya itu pada saat saya masih SMA. Ya, saya masih SMA tuh. Ya. Nah, saya bisa mengerti ini sekarang. Oh, cahayanya itu bisa digambarkan. Nah, tapi Yohanes menggambarkannya seperti 7 obor, gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa punya referensi, tapi nggak cukup waktu lah ya. Kalau kita lihat kenapa dia gambarkan jadi 7 obor ya. Ya. Nah, itu seperti cahaya yang berlimpah di depan tahta itu. Nah, ke-7 obor ini itu mewakili dikatakan apa? Ke-7 roh Allah. Nah, ini simbolis kepenuhan roh Allah yang merujuk saudara kepada ini yang sering Pak Weli bawakan akhir-akhir ini, karya Roh Kudus, saudara. Karya. Jadi di sini itu ke-7 roh Allah ini, 7 sempurna ini menunjukkan karya
karyanya Roh Allah, saudara. Bagaimana tidak? Dia menafsirkan kehendak Allah, saudara. Ya, kehendaknya Allah yang duduk di tahta Allah. Jadi dia jadi saksi di situ bahwa sudah ada Roh Allah yang berkarya menafsirkan karya kehendak Allah itu kepada manusia, gitu ya. Yang menguatkan dan menghibur umatnya atau jemaatnya, gitu ya. Yang juga menyucikan, menguduskan orang-orang pilihannya, gitu ya kan. Orang pilihan ini kan harus tetap dikuduskan dan disucikan oleh kebenaran, kan, gitu, supaya dia semakin serupa dengan Kristus. Bahkan saudara, ya, ini melambang kesempurnaan dari Roh Allah ini, ya, tujuh sempurna, menginsafkan manusia berdosa supaya supaya balik dan bertobat, gitu. Jadi di hadapan tahta ini ada satu saksi, ada satu lambang, ya, obor ini yang adalah ketujuh Roh Allah, gitu ya. Nah, yang bagian kedua kalau teman-teman lihat ada lautan kaca kristal. Nah, ya. Jadi di hadapan tahta itu ada juga lautan kaca bagaikan kristal, gitu. Bagaimana tuh bisa lihat lautan kaca bagaikan kristal, ya? Nah, kristal memiliki sifat kristal, ya, jernih, transparan, gitu ya. Nah, ya, sehingga setiap orang itu dapat dapat tembus pandang, kan, dapat memandang tembus, gitu ya. Nah, ini memberikan satu makna bahwa orang-orang kudus di surga, saudara, itu bisa melihat bagaimana pengertian, bagaimana hikmat Allah itu dinyatakan secara tidak terbatas, ya. Nah, ini satu gambaran, ya. Oke, saudara, kita lanjut ke pasal ke ayat 6b dan ayat 6b sampai ayat yang ke-7, ya. Nah, tadi itu di hadapan tahta, ya. Ada obor-obor, 7 obor melambangkan 7 roh. Kemudian ada kristal, ya. Nah, sekarang di tengah-tengah tahta ada apa nih? Ya, jadi ada lagi nih. Katanya di tengah tahta. Dikatakan di tengah-tengah tahta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk. Saudara nambah, ya. Dari tadi lukisannya dihafal, ya. Ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan belakang. Ya, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti lembu, dan makhluk yang ketiga sama seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, gitu, ya. Nah, teman-teman, ini figuratif sekali nih, ya. Tetapi dikatakan di tengah-tengah atau di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk. Ini adalah kerubim, ya. Nah, kerubim, kemungkinan makhluk ini, ya, ada di setiap sisi. Tadi kalau bayangkan, ya, ada 6, ya. Tadi, ya. Ya, ada 4 sisi, kan? Ada 4 sisi, kan? Masing-masing sisi ada 6 tahta. Gitu. Nah, karena ini ada 4 makhluk, kemungkinan besar ini setiap sisi, karena ada 4 sisi, itu masing-masing satu. Supaya dari manapun nanti dilihatnya, itu salah satu makhluk ini pasti jadi terlihat, gitu. Jadi di posisi sentral. Nah, ini menggambarkan, saudara, makhluk yang pertama ini seperti singa. Ya, itu melambangkan keberanian. Ya, ada yang lembu menggambarkan kekuatan dan keuletan. Ya, ini makhluk yang keempat itu muka manusia itu melambangkan kecerdasan atau kecerdikan, gitu ya. Makhluk yang keempat tadi burung nazar itu melambangkan kegesitan atau kecepatan. Nah, ini makhluk-makhluk ini kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ya. Di ayat selanjutnya, ya, ayat 8, ya. 3 ayat lagi. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, berkeliling sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam. Ini lagu yang tadi pending Pak Ayub harusnya nyanyikan, ya. Cuman kita karena waktu tadi, ya, gitu, ya. Katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saudara, di ayat ini Tuhan Allah itu yang Maha Kuasa itu menyatakan kebenaran akan kemahakuasaannya, saudara. Ya, ya, dialah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara, ayat ini, ya,
frasa ini, saudara, itu udah muncul di ayat-ayat sebelumnya, ya, di pasal dan ayat sebelumnya. Kalau saudara-saudara lihat ya, ini Wahyu 1 ya, ayat 4 dan 8 ya. Dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan dari Dia, dia yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh Allah di hadapan tahtanya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Apa katanya? Yang ada dan yang sudah ada, ya, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, jadi satu deklarasi, ya, bahwa tidak ada hal lain di surga, ya, yaitu seluruh ciptaan itu, ya, yang dapat menandingi yang Maha Kuasa ini, karena Dialah yang ada, yang sudah ada, ya, dan yang akan datang, gitu. Bahkan teman-teman kalau perhatiin di Yesaya 45 ayat 6, ya. Ini dasar dari beberapa lagu juga ini ya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah teman-teman, kalau perhatiin hal-hal itu ya, lagu-lagu itu dibangun, diciptakan dengan lirik ya, yang very strong, yang sangat kuat, penuh kuasa. Ya, beberapa lagu itu kemarin ya, ini tidak ada yang lain ya. Dikatakan di ayat ini, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya. Nah, di sini mulai, saudara. Ya, apa yang menjadi dinamika di sekitar tahta itu? Ya, empat makhluk ini itu menyembah Tuhan dengan nyanyian kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kalau kita perhatiin di ayat selanjutnya, itu lanjut, saudara, ya. Di ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 10 ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka katanya apa? Nah, ini yang menarik, saudara. Dikatakan apa? Tersungkurlah ke-24. Nah, ini yang menarik, saudara. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan, saudara, mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, nanti kita lanjutin itu, atau kita lanjutin sekarang ya, sambil berkata apa? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, saudara, ya, di dalam bagian ini, ya, ini adalah di ayat 9 sampai 10 ini adalah pengantara nyanyian yang kedua, ya. Nyanyian pertama itu, saudara, di tahta Allah adalah kudus, kuduslah, ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Itu nyanyian pertama. Hafal, saudara, ya. Kan banyak versinya ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Jadi versinya banyak. Ada yang suci kan. Suci, suci, suci. Ya, ada beberapa ya. Nah, di ayat yang 9-10 ini pengantara untuk masuk ke pujian yang kedua. Ya, di mana itu dikumandangkan oleh semuanya. Jadi 4 makhluk dan 24 tua-tua. Saudara, ya. Bersama-sama. Gitu. Ya. Jadi mereka mempersembahkan kemuliaan, hormat, ucapan syukur kepada Allah. Nah, sekarang gini, pada saat 24 tua-tua itu ikutan, itu ada istilah ucapan syukur gitu. Karena mereka ditebus gitu. Orang-orang yang ditebus. Nah, itu yang membawa kita kepada satu pengertian, siapa yang duduk di atas tahta 24 ini. Nah, itu kelihatan bahwa yang duduk ini orang-orang yang ditebus. Siapa yang ditebus?
Karena ada yang mengertinya mungkin malaikat. Oh, malaikat nggak ditebus. Ya, coba kita lihat ayatnya itu ya. Tadi saya catat ya, Ibrani. Nah, ini ya. Ini juga kemarin Bu Nur pernah ini nih ya. Jadi mereka ini ditebus, kita mulai dari sini ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, inilah Kristus. Semua orang menjadi orang benar gitu. Nah, siapa itu? Di 1 Korintus 15 ayat 48. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Gitu. Tetapi Adam yang akhir, kemarin Bu Nur Adam yang kedua ya, disebutnya Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya luar biasa kan? Jadi disebut di sini nih. Menjadi roh yang menghidupkan. Itu Adam yang akhir. Nah, jadi kita ditebus, kita dibenarkan, kita dimuliakan. Tetapi malaikat, itulah yang duduk di 24 tahta itu. Ya, bukan malaikat, gitu ya. Nah, karena apa? Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, ya, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Oke, keturunan Abraham yang ditebus, saudara, ya. Malaikat-malaikat nggak ditebus. Nah, itu memberikan kita satu gambaran malam hari ini, ya. Pas 9:20 bahwa saudara betapa mulianya saudara ya di sekeliling tahta itu, sehingga para orang-orang kudus ini saudara itu mereka melemparkan mahkota mereka saudara. Saudara kalau kita bilang barang siapa menang menerima mahkota. Sekarang saudara kalau saudara sampai di tahta itu, mungkin malam hari ini baru dengar, saudara lempar mahkota itu saudara. Nggak ada lagi gunanya karena saudara udah ketemu Tuhan saudara. Luar biasa ya. Menarik ya. Gitu. Jadi barang siapa menang, jangan sampai mahkota. Sekarang saudara, tahu sekarang nih, bahwa nyampe di tahta Allah, saudara lempar mahkota itu. Ya, dikatakan mereka melempar mahkota mereka di hadapan tahta Allah. Dan karena apa? Mereka mau memberikan dia penghormatan tertinggi, saudara. Ya, di sorga dan di bumi. Gitu ya, bahwa dialah yang menebus mereka. Ya, tebusan itu juga ada saksinya. 7 roh Allah di situ. Lengkap sekali. Nah, di sini juga saudara, saya nggak bahas di sini karena memakan sedikit waktu. Kalau kita mau membuktikan keberadaan 3 pribadi Allah, saya nggak mau pakai kata Tritunggal ya, tapi boleh juga Tritunggal ya. Itu scale-nya itu bagus banget di sini ya. Di tahta Allah itu semuanya hadir saudara. Ini membuktikan gitu ya. Ini penglihatan yang jelas gitu ya, yang benar-benar dilihat oleh Yohanes ya. Mereka menerima mahkota dari Allah karena menjadi pemenang ya. Mereka menerima karena menjadi pemenang. Barang siapa menang gitu ya. Nah, ya tetapi dengan hormat ya, dengan penuh keagungan, dengan ucapan syukur mahkota itu mereka kembalikan kepada Allah untuk memberikan kepada Dia. Hanya Dialah ya yang menjadi layak ya menerima segala pujian itu. Kalau saudara perhatiin di ayat terakhir tadi, itu ada kata apa? Coba kita lihat yang ayat terakhir ya. Ini teman-teman yang worship, ini nyambung ini dengan kegiatan Bu Nur dan teman-teman ya. Festival ini saudara, kalau perhatiin ya ayat ini nih. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian ya. Jadi ada 3 pujian dalam kitab Wahyu, hanya 3 pujian. Itu kata layak itu selalu ada di bagian awal. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Ini ada layak saudara ya. Terus di Wahyu 5 saudara, ayat 9 ya. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Terus di ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Saudara, 3 pujian di dalam kitab Wahyu itu selalu dimulai dengan kata layak, saudara ya. Karena apa? Tidak seorang pun di seluruh dunia layak menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kecuali apa? Di sanalah pantas dipakai. Di hadapan tahta Allah.
dan tahta anak domba. Ya, jadi kalau ini harus saya ulangi ya, saudara. Tadi kita ngomong Allah terus ya. Sorry. Kita terus ngomong Allah terus tadi ya. Nah ini saudara lihat kalau lihat nih ayat dikatakan apa? Anak domba yang disembelih itu layak, gitu ya. Jadi selain Allah, saudara, di tahta itu ada anak domba. Nanti kita akan pelajari di bagian Wahyu 21 ya. Ketika kita bahas Yerusalem baru. Rupanya ada anak domba yang juga duduk di atas tahta itu. Jadi one throne, satu tahta, saudara. Di atas ada Allah, ada anak domba, saudara ya. Anak domba yang disembelih. Makanya penebusan itu, makanya kita saudara-saudara kalau sadar itu kita pakai kata redeem itu. Ya masih ada nih ya, kata redeem ini ya. Saya bisa di spotlight nggak ini? Oh nggak bisa. Oke, kata redeem itu saudara kita pakai itu karena apa? Yang ditebus. Karena yang barang yang ditebus itu yang berharga di depan di hadapan tahta itu, di sekeliling tahta itu, saudara. Nah nanti kita akan bungkus ini. Ini tahta ini di mana sih sebenarnya, saudara? Ini tuh di dalam Yerusalem baru. Di luar Yerusalem baru itu masih ada lagi wilayah-wilayah itu, dan itu juga surga, saudara, gitu ya. Tapi di sini Yohanes dibawa ke satu tempat namanya pusat surga, namanya tahta, gitu ya. Jadi hanya Allah yang layak karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya lagu tadi bilang itu, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Nah, anak domba juga layak karena Dialah yang korban dan setia sampai mati. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 9 ya. Karena itu hanya anak domba yang layak melaksanakan rencana keselamatan yang telah diberikan oleh Allah, memperdamaikan dirinya dengan dunia ini. Sehingga setelah itu dia juga lah yang menjadi raja di atas segala raja. Ya, dialah yang patut menerima segala pujian dan hormat. Saya berdoa malam hari ini dengan setiap firman yang disampaikan mengenai surga, pintu surga, saudara ya, dan tahta Allah memberikan saudara satu gairah hubungan lagi dengan Tuhan. Wah, one day I'm going to be there, gitu ya. Satu hari aku akan ada. Ku mau di sana. Oh, bagus itu lagu. Ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Jadi awalnya itu, ku mau di sana. Waktu lo. Oke, bentar. Kita harus undang penyanyi. Ayo, Bu Nur. Waktu ku mau di sana. Waktu dari awal aja ya. Iya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Ku mau hidup berperang sambil bersorak. Hei, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ayo semua. Di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Buka mic-nya, ikut. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Haleluya, haleluya. Ku mau di sana. Haleluya. Oke, saudara yang mau di sana waktu trompet ditiup siapa coba? Amin. Amin. Saudara, ingat ya, akan ada sangkakala ya. Amin.
Kalau belum tahu bunyi sangkakala, pelajari bunyinya kayak apa. Jangan sampai ambulans saudara lari ke sana. Oh, enggak, bukan itu, bukan. Ya, sangkakala saudara, ya. Oke. Inilah ya kita, ya. Pak Anton udah buat itu, ya. Tujuan kita, final destination, kita udah tahu kita akan bersama dengan Kristus, ya. Dan kita di tengah-tengah dunia ini, ya, Pak Willy sedang buat nih. Ini nih menarik buat saya. Ketujuh roh Allah yang di hadapan tahta itu karya, kata pusatnya itu karya Roh Kudus. Didemonstrasikan di sana bahwa ada loh Roh Kudus yang jadi saksi lo di sana. Jadi orang yang nolak Roh Kudus, udah ada di depan tahta itu, dikatakan dia di hadapan tahta itu. 7 obor itu yang melambangkan ke-7 roh itu. Ku mau di sana. Terima kasih. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, luar biasa Engkau selalu menggairahkanku, menggairahkan kami semua. Ini yang menjadi kekuatan kami di tengah-tengah kesusahan, kesulitan dunia ini. Kami tahu satu hari nanti kami pasti di sana. Rakata kasintiki barabata, sangkaramata kasintiki. Kami mengucap syukur kepadamu. Karena memang Engkaulah Allah yang kami agungkan, tinggikan, puji dan sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Bagimulah segala pujian dan hormat. Dari tempat ini dimanapun kami berada. Kami selalu mau tinggikan namamu. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Kami mau setia sampai akhir, supaya kami dapat Tuhan duduk berada di sekitar tahta itu. Untuk memuji namamu, menyembah namamu, siang dan malam, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang percaya dan mau selalu di sana satu hari nanti. Mari kita sama-sama katakan, amin. 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 Amin.